Perawatan ikan hias Blue Dolphin Cichlid atau Blue Moray. Halo, salam satu hobi Aquatic 7. Blue Dolphin Cichlid atau Psittokara moray juga dikenal sebagai Blue Moray yang sebelumnya dikenal sebagai Haplochromis moray, dikategorikan sebagai jenis cichlid eksotis. Ikan ini tumbuh dengan ukuran yang baik dan kekar memanjang. Mereka juga memiliki moncong runcing yang terlihat mirip dengan lumba-lumba. Oleh karena itu, namanya demikian. Mereka juga disebut sebagai Malawi Blue Dolphin. Ikan ini dapat tumbuh hingga panjang 25 cm dan umurnya mendekati 10 tahun jika kebutuhannya terpenuhi. Mari pelajari lebih lanjut tentang spesies ikan ini bersama channel Aquatic 7. Tapi sebelumnya, subscribe channel ini dan nyalakan lonceng notifikasinya ya. Deskripsi. Blue Dolphin Cichlid warnanya didominasi biru. Ini bisa memiliki berbagai marking hitam di sirip atau punggungnya. Ini tergantung pada tempat asalnya. Ikan versi dewasa memiliki benjolan di kepalanya. Benjolan di dahi ini disebut sebagai benjolan kranial atau kita biasa menyebutnya jenong. Ciri umum di antara ikan ini adalah adanya gigi di tenggorokan. Gigi-gigi ini adalah faring dan berkembang dengan baik. Ikan air asin lainnya seperti parrotfish dan wrasses juga memiliki fitur ini. Tonjolan berduri biasanya ada di daerah sirip dan punggung. Ini penting untuk menangkis predator di alam liar. Sirip mereka memberi mereka gerakan luar biasa saat berenang. Lubang hidung terdapat di kedua sisi ikan. Ini berbeda dengan jenis ikan lain yang biasanya memiliki dua lubang hidung di kedua sisinya. Ini berfungsi menghisap air dan membuangnya untuk mencium sekitarnya. Ini dapat dilakukan untuk waktu yang singkat atau bahkan lebih lama. Biasanya tergantung pada seberapa banyak area yang perlu dicium ikan. Berbagai ikan lain seperti cichlid dan dam shellfish juga telah diamati memiliki kebiasaan ini. Keduanya berkerabat dekat dengan Blue Dolphin Cichlid. Habitat Blue Dolphin Cichlid. Blue Dolphin Cichlid berasal dari wilayah Danau Malawi di sekitar wilayah Danau Lembah Cela Afrika. Saat ini tidak ada ancaman yang diakui untuk Blue Dolphin Cichlid dan ikan ini tersebar luas di seluruh danau. Blue Moray sebagian besar ditangkap di alam liar dan diperdagangkan secara komersial untuk akuarium sejak tahun 1968. Ikan ini banyak ditemukan di sekitar pantai berpasir, dengan kedalaman bervariasi dari 3 hingga 15 meter. Untuk memelihara Blue Dolphin Cichlid di penangkaran, ukuran akuarium harus minimal 300 liter volumenya dan setidaknya 1,5 liter panjangnya. Ini membutuhkan sistem filtrasi yang sangat kuat dengan pergerakan air yang memadai. Adapun soal salinitas, ikan ini akan baik-baik saja di air tawar dan air tawar payau. Meski habitat alami Blue Dolphin Cichlid memang berair asin, mereka toleran terhadapnya. Kualitas air akuarium harus dipantau karena kualitas air yang buruk dapat merusak mata Blue Dolphin Cichlid. Jenis substrat yang paling cocok untuk ikan ini adalah berpasir, karena membuat mereka paling betah di perairan yang suhunya antara 23
sampai 28 derajat Celcius. Tingkat pH harus dijaga pada angka netral, idealnya pada 7,2 hingga 8,8. Perlu dicatat bahwa Blue Dolphin Cichlid dianggap sebagai pilihan yang baik untuk pemelihara cichlid berpengalaman. Pemilik akuarium membutuhkan akuarium berukuran besar dan akuaris akan diminta untuk sering mengganti air. Blue Dolphin Cichlid dianggap sebagai cichlid yang damai dan jika diberikan pengaturan yang tepat, ikan tersebut akan tumbuh meskipun bukan ikan komunitas pada umumnya. Perawatan. Ikan ini membutuhkan air bersih. Kesehatannya akan memburuk secara signifikan dengan adanya kondisi air yang buruk. Air yang buruk secara khusus berdampak pada mata ikan ini, yang akan merusaknya. Oleh karena itu, pergantian air mingguan sangat penting untuk kelangsungan hidup mereka. Karena Danau Malawi adalah tempat ikan sebagian besar ditemukan di alam liar, setiap akuarium yang menampung Blue Dolphin Cichlid harus memiliki kondisi yang identik dengan yang ada di Danau Malawi. Danau yang menampungnya di alam liar kaya akan mineral. Penguapan membantu air alkali memperoleh mineral tinggi ini. Garam dapat digunakan untuk menyediakan air yang mengandung mineral. Ini meningkatkan kesadaran karbonat air yang memungkinkannya meniru kondisi Danau Malawi. Namun untuk memberikan perawatan yang memadai pada ikan, Anda perlu memastikan bahwa jumlah garam yang sesuai ditambahkan ke akuarium. Terlalu banyak garam dapat berdampak buruk bagi kesehatan ikan. 10% garam sangat ideal untuk akuarium ikan ini. Meskipun Blue Dolphin Cichlid dapat hidup melalui berbagai kondisi air, sistem filtrasi harus kuat untuk menyediakan air bersih. Kurangnya filtrasi yang tepat dapat menyebabkan berbagai masalah. Pemberian makan Blue Dolphin Cichlid. Blue Dolphin Cichlid secara eksplisit dikategorikan sebagai predator karnivora di alam yang memakan invertebrata dan ikan yang lebih kecil. Yang terbaik adalah menjaga pola makan mereka yang berbasis protein karena mereka akan memakan dengan baik makanan berdaging seperti udang, cacing tanah, artemia, dan cacing darah. Anda bisa memberi mereka berbagai makanan termasuk makanan hidup dan beku. Di masa lalu, diyakini bahwa daging mamalia berdarah panas adalah makanan pokok cichlid yang lebih besar. Namun, Anda harus berhati-hati dengan jenis protein yang Anda berikan karena daging mamalia berdarah panas mengandung lemak dan protein tertentu yang tidak terjadi ada secara alami dalam makanan Blue Dolphin Cichlid dan dapat menyebabkan penyakit dan bahkan penyumbatan usus. Memberikan makanan hidup juga harus dihindari karena ada risiko penyakit dan patogen yang mungkin ditularkan ke ikan. Dianjurkan untuk menambahkan vitamin dan suplemen ke dalam makanan Blue Dolphin Cichlid. Frekuensi pemberian pakan yang ideal untuk Blue Dolphin Cichlid adalah 2-5 kali sehari daripada 1 kali makan besar sekali sehari. Pembiakan Blue Dolphin Cichlid. Blue Dolphin Cichlid biasanya memiliki keluarga matriarkal.
di mana satu jantan memiliki sekitar 3 hingga 6 betina, membuat Blue Dolphin Cichlid berpoligami. Ikan ini sulit berkembang biak di penangkaran karena tidak mudah kawin. Cara terbaiknya untuk ikan ini berkembang biak adalah dengan mulai memelihara 6-8 remaja yang dibesarkan bersama. Blue Dolphin Cichlid dikatakan mencapai kematangan seksual ketika mereka mencapai panjang sekitar 12 cm. Tempat yang ideal untuk berkembang biak dipilih oleh jantan, yaitu piringan datar atau batu datar. Kemudian dia akan menggali dan membuat lubang. Tempat betina akan bertelur. Pejantan menarik perhatian betina dengan menunjukkan warna-warna cerah di tempat ini. Jika betina mau, dia akan mendekati dan bertelur di lokasi, yang kemudian akan dibuahi oleh jantan. Blue Dolphin Cichlid adalah mouth brooder, jadi betina mengerami telurnya di dalam mulut. Setelah telur menetas, betina akan menyimpan 20 hingga 90 burayak di mulutnya untuk jangka waktu 1 hingga 3 minggu. Betina sangat protektif terhadap telurnya dan dapat menahan burayak dalam waktu lama, terutama pada malam hari atau ketika burayak dalam bahaya. Anda mungkin perlu mengerami telur selama 13 hari untuk berjaga-jaga, seandainya betina melepaskan telurnya sebelum waktu yang ditentukan. Teman seakuarium Blue Dolphin Cichlid. Blue Dolphin Cichlid adalah jenis cichlid yang damai tetapi tidak ideal untuk akuarium komunitas. Mereka bersifat teritorial saat bertelur, jadi ikan kecil tidak boleh dipelihara di dalam akuarium karena mereka akan diintimidasi oleh ikan yang lebih besar. Spesies embuna harus dihindari secara khusus sebagai pasangan akuarium dengan Blue Dolphin Cichlid, karena embuna cichlid dari Danau Malawi sangat suka berkelahi dan teritorial serta tidak hidup damai dengan Blue Dolphin Cichlid. Namun Blue Dolphin Cichlid dikatakan membentuk ekosistem yang baik dengan cichlid Malawi serta peacock cichlid. Penyakit. Blue Dolphin Cichlid rentan terhadap penyakit khas ikan laut. Penyakit hanya akan tumbuh jika kualitas air dan oksigenasi tidak dijaga dengan baik. Seperti cichlid lainnya, itch adalah penyakit yang umum. Ini dapat disembuhkan dengan menaikkan suhu air menjadi sekitar 30 derajat Celcius selama sekitar 3 hari. Obat yang biasanya dipakai untuk mengobati white spot adalah methylene blue alias obat biru yang bisa Anda dapatkan dengan mudah di toko-toko ikan hias. Harganya murah, sekitar 5 hingga 10 ribuan. Baca cara pakainya sebelum menuangkannya ke akuarium Anda. Blue Dolphin Cichlid juga rentan terhadap cacing dan infeksi parasit lainnya seperti protozoa, fungsi bakteri, dan infeksi jamur. Dan itulah pembahasan lengkap kami tentang ikan Blue Dolphin Cichlid alias Blue Moray. Ikan cantik ini bisa jadi pilihan yang bagus untuk akuarium Anda. Terus tonton video-video terbaru Aquatic 7 dan sampai jumpa di video kami berikutnya.